Itu keren kehidupan dalam rencana Tuhan. 1 Oktober adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia. Itu adalah hari peringatan penting, yaitu hari yang dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sampai harus ada peringatan ini? Bahkan menggunakan kata sakti. Latar belakangnya adalah suatu tragedi besar. Pada tanggal 30 September tahun 1965, sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Untung menyerbu rumah jenderal-jenderal. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan polisi. Apa tujuan utama gerakan 30 September itu atau gerakan G30S tersebut? PKI. Pada hari itu, PKI berusaha untuk menggulingkan pemerintah Indonesia yang sah dan ingin mengganti negara Indonesia sebagai negara komunis. Dan ketika itu, PKI disebut sudah punya lebih dari 3 juta anggota. Puji Tuhan, oleh karena gerakan itu berhasil diringkus dan Pancasila tetap menjadi landasan negara Republik Indonesia. Itu sebabnya 1 Oktober disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila, untuk menegaskan sikap pandangan rakyat Indonesia yang yakin bahwa hanya Pancasila saja ideologi negara yang mampu membuat utuh kesatuan bangsa karena memiliki potensi yang kuat sebagai basis pemersatu masyarakat Indonesia yang majemuk. Saudara, Lucifer memimpin suatu gerakan yang mirip dengan PKI. Di sorga, dia bersama sepertiga malaikat-malaikat surga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Allah. Lucifer hendak menggantikan ideologi surga. Apakah ideologi pemerintahan Allah? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 katakan, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, perhatikan. Inilah saktinya kasih Allah. Yaitu, walaupun setan berusaha untuk menghancurkannya, kasih, cinta terus menjadi satu-satunya ideologi alam semesta. Perhatikan kesaktian kasih Allah. Yang pertama, kasih tidak dapat eksis di dalam diri Allah sendiri. Itu harus diungkapkan. Itu sebabnya kasih dinyatakan di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan juga dalam hubungannya dengan semua ciptaannya. Yang kedua, semua atau apapun yang Tuhan lakukan, itu adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Penciptaan adalah karena kasih. Penebusan manusia adalah karena kasih. Penghakiman juga adalah karena kasih. Dan yang ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan adalah mengungkapkan kasih-Nya, maka Allah tidak pernah menjadi penyebab atau pencetus dosa. Kalau begitu, kenapa dosa ada? Jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak dan menimbulkan dosa, mengapa Tuhan menciptakan dia? Bukankah adanya Lucifer berarti Tuhan bertanggung jawab atas asal mula dosa? Memang sulit untuk dimengerti. Tetapi perhatikan, kasih tidak pernah bisa dipaksakan. Itu adalah suatu pilihan. Disinilah setan dan para pengikutnya menyalahgunakan kasih Allah. Mereka memilih untuk mencintai diri sendiri. Alkitab katakan dalam Yeskel 28 ayat 15 tentang munculnya dosa pada Lucifer. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Artinya, itu bukan rancangan penciptaan. Kecurangan, dosa, kejahatan, itu dikembangkan oleh Lucifer. Itu adalah produk Lucifer. Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan adanya dosa. Tetapi benar, karena pilihan kasih-Nya, maka Tuhan membiarkan keberadaan dosa. Tetapi kemudian di kayu salib,
Allah mengambil ke atas dirinya hukuman terakhir untuk dosa, supaya dengan demikian dosa akan dihapuskan dan dilenyapkan. Ingat saudara, Allah telah menderita karena dosa lebih dari siapapun. Dan ingatlah bahwa Allah sendirilah yang membayar harga tertinggi untuk keberadaan dosa dan kejahatan. Itu sebabnya hari ketika Yesus mati di kayu salib dan diikuti dengan kebangkitannya, itu adalah hari kesaktian cinta, hari kesaktian kasih. Itu keren.